hamba saudara kembali dalam sharing firman Tuhan, dan saya ada kesaksian tentang kemurahan Tuhan, kesaksian dalam rumah tangga tentang kemurahan Tuhan, dan dengan cerita yang saya mau kaitkan dengan cerita saat bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu dalam Keluaran 12 ayat yang ke 35 dan 36. Saudara diberkati Tuhan. Ayat 35, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Ayat 36, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Nah, saudara diberkati Tuhan. Jadi ayat 35 ini orang Israel melakukan seperti kata Musa. Jadi Musa yang suruh orang Israel supaya minta kepada orang-orang Mesir barang-barang berharga tadi, emas, perak, kain-kain mahal-mahal, begitu saudara. Dan orang Israel ikut apa yang Musa perintahkan. Nah, Musa bukan perintahkan begitu saja oleh karena Musa punya keinginan, tetapi ini oleh karena Tuhan Allah yang suruh. Kalau kita kembali di pasal yang ke-11 ayat 1, 2 dan seterusnya, di sana kita menemukan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lanjut di ayat kedua, baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak serta kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Jadi Allah suruh kepada Musa lu kasih tahu orang Israel supaya minta di orang-orang Mesir barang-barang yang tadi itu. Dan orang Israel ikut melakukannya. Dan di ayat yang ke-36 itu, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Nah, ini Tuhan pembagian membuat orang Mesir bermurah hati. Tetapi kalau orang Israel tidak mau mengikuti, tidak mau taat dengan apa yang Tuhan Allah perintahkan, kalau orang Israel tidak mau meminta kepada orang Mesir, sudah barang tentu hal ini belum tentu terjadi, atau mungkin tidak terjadi, atau bahkan tidak terjadi. Nah, saudara, jadi ini ada kerjasama kita dengan Allah. Allah mau bekerja sama dengan kita, tetapi kita mau kerjasama dengan Tuhan Allah kosong. Nah, jadi mereka mau minta. Nah, ini yang berkaitan dengan kesaksiannya kami, kesaksian keluarganya kami, kesaksian keluarganya saya, keluarga kecilnya kami ini tentang kemurahan Tuhan. Ini adalah di mana anak kami mau ujian. Jadi kami punya anak mau ujian kelulusan. Ini setelah masa COVID, saudara. Jadi waktu COVID itu kan lockdown di mana-mana, termasuk di Kupang juga terjadi hal ini, sehingga membuat kami orang-orang swasta, termasuk saya ini, tidak ada pendapatan. Kita mau bekerja bagaimana? Di mana-mana ditutup. Jadi ini sangat sulit bagi kami untuk mendapatkan penghasilan yang namanya uang, sehingga uang sekolah anak kami ini sampai tunggak. Jadi waktu mau ujian tidak bisa ikut ujian. Tetapi yang luar biasanya, 1-2 hari sebelum itu ada juga orang-orang yang mendonasikan. Mereka diam-diam membantu, membayarkan, meringankan bebannya kami tidak tahu siapa, dari bagian sekolah, dari guru kelasnya juga tidak mau kasih tahu siapa. Nah, sudah meringankan. Tetapi kalau walaupun sudah ringan begitu, saudara, belum bisa kami bayarkan. 1 hari sebelum ujian, saya dan anak saya datang di sekolah, datang di bagian keuangan, tapi tidak bisa sama sekali mengikuti ujian. Dan di hari hanya itu, hari pertama ujian itu kami datang, dan ternyata diizinkan dengan catatan hanya 1 hari ini saja ikut ujian. Kalau tidak bayar hari ini atau besok pagi, berarti besok paginya itu hari kedua ujian itu tidak boleh lagi ikut ujian. Nah, sampai bayar dulu baru ikut ujian susulan. Kami pulang dan kami terus berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan yang mengizinkan kami mengalami hal buruk ini, kami pun tidak akan mungkin bisa melawan. Siapa yang mau melawan dengan Tuhan? Kalau Tuhan sudah pukul palu bilang, lu harus mengalami persoalan, lu harus mengalami musibah, kita akan bisa melawan Tuhan. Jadi kami sudah berdoa dan pasrah kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, apa boleh buat, kami harus menerimanya. Tapi kami tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib, perkara yang sulit kami pikirkan.
Niatnya kami hanya supaya anak kami ini sekolah. Yang kami tahu bahwa Allah tidak akan sekali-kali mempermalukan orang-orang yang percaya kepadanya. Di ujian hari berikutnya, saya datang bagian kesiswaan, bagian keuangan tidak boleh. Bagian keuangan bilang coba ke bagian kesiswaan. Bagian kesiswaan malah lebih keras hati. Saya baca dari cerita ini, kita kembali ke pasal 7 di sana di mana Firaun berkeras hati oleh karena Tuhan yang membuat dia berkeras hati. Saya akhirnya menjadi paham bahwa ini diizinkan Tuhan sehingga mereka benar-benar tidak ada belas kasihan. Bagian keuangan ini mungkin masih ada belas kasihan, tetapi dia tidak bisa memberi keputusan tanpa seizin dari bagian kesiswaan. Sementara bagian kesiswaan tidak boleh. Lalu saya harus jemput anak di lobi sekolah dan pulang. Saat keluar dari bagian kesiswaan, mau jemput anak di lobi untuk pulang, di sana ada kepala sekolah dan saya dipanggil. Saya terus dengan keyakinan bahwa Tuhan bisa buat perkara mujizat. Dan kalaupun Tuhan tidak mengizinkan anak kami ikut ujian, anak kami harus mengikuti ujian susulan, saya tetap percaya bahwa masa depan itu Tuhan sudah siapkan. Entah bagaimanapun juga saya yakin masa depan anak kami ini Tuhan siapkan. Saudara diberkati Tuhan, kepala sekolah memanggil saya. Tuhan Allah bekerja lewat kepala sekolah ini. Saya bisa melihat bahwa kepala sekolah ini hampir meneteskan air mata. Dia menahan air matanya supaya tidak menetes, tapi dia matanya itu berkaca-kaca. Entah dia kasihan atau bagaimana, tapi saya percaya ini kemurahan Tuhan. Tuhan buat dia bermurah hati dengan kami. Masuk ujian, tidak usah dipikirkan, masuk ujian saja. Nanti itu uang sekolah dan lainnya baru dipikirkan. Anak kami mengikuti ujian dan selesai, dan puji Tuhan lulus saudara. Tuhan bermurah hati, dan orang yang Tuhan izinkan menerima kemurahan Tuhan akan menerima. Hanya saja kalau saya tidak datang untuk bertemu dengan bagian keuangan, bagian kesiswaan, di hari kedua itu kalau kami tidak datang, sudah barang pasti kami tidak mendapatkan mujizat di mana anak kami ini ikut ujian. Jadi ini adalah kemurahan Tuhan. Saudara diberkati, yang luar biasa dari Tuhan itu bahwa kalau kita minta ikan, Tuhan tidak akan kasih kalajengking. Kalau kita minta roti, Tuhan tidak akan kasih batu. Sekalipun kalau kita minta roti, Tuhan belum tentu kasih roti. Mungkin kita minta roti, Tuhan kasih pisang goreng, Tuhan kasih gorengan, atau Tuhan kasih nasi. Sudah pasti itu tujuannya supaya kita kenyang. Kami menginginkan anak kami ujian. Dan kami terus bergumul supaya uang sekolahnya terbayarkan sebelum ujian. Tetapi tak ada juga saluran berkat, karena kemarin itu di saat COVID benar-benar dalam keadaan yang tidak bisa kami orang swasta dengan leluasa mencari uang di mana-mana. Tetapi Tuhan mengizinkan anak kami ini sekolah dengan membuat kepala sekolah ini bermurah hati dengan kami. Ini cara kerjanya Tuhan. Kita minta ikan, belum tentu Tuhan kasih ikan. Tetapi bisa saja Tuhan kasih Anda, contohnya sate kambing mungkin, karena Anda mungkin darah rendah. Tuhan lebih tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Tetap kita mengandalkan Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak akan mempermalukan kita kalau kita berharap kepadanya. Dari dulu zaman Firaun sampai saya dan seterusnya, Tuhan Yesus masih tetap sah. Tuhan Yesus masih tetap bisa mengeraskan hati orang, dan juga masih bisa melunakkan hatinya orang lain. Masih bisa membuat kita bermurah hati dengan orang lain, saudara. Oleh karena itu saudara diberkati Tuhan. Kalau Tuhan membuat orang lain berkeras hati dan kita menemukannya di mana-mana, di tempat kerja, di rumah, di mana, kita tidak perlu marah, kita hanya perlu mensyukurinya karena kita masih hidup, sehingga kita masih bisa merasakan keras hati daripada orang lain. Dan kalau Tuhan membuat kita bermurah hati, kita pun harus melakukannya, dan kita harus melakukannya. Jangan sampai Tuhan yang memaksa kita untuk supaya kita bermurah hati. Jangan sampai Tuhan buat kita seperti Firaun. Tuhan buat keras hati, oleh karena memang Firaun ini jahat duluan begitu. Lalu akhirnya Firaun juga harus kehilangan anak sulungnya, Nabal. Dia jahat dengan Daud, tidak mau kasih Daud dan anak buahnya roti. Tuhan buat dia berkeras hati, dan akhirnya meninggal, dan Abigail menikah dengan Daud.
saudara diberkati Tuhan, kita menginginkan yang baik, tetapi terkadang kita tidak bisa memberikan yang baik kepada yang lain. Tapi kita mau yang baik. Ini tidak boleh terjadi. Apapun yang kamu inginkan orang lakukan kepadamu, demikian kamu harus melakukan kepada orang lain juga. Kita mau menikmati yang baik dari orang lain, kita harus berbaik hati kepada orang lain. Salam saudara diberkati Tuhan. Allah yang kita sembah memberkatimu. Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dan Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara menjalani hari-hari ini penuh dengan berkat kelimpahan mujizat pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.